Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar tematik. Masih semangat anak-anak? Insya Allah masih ya. Jangan lupa dipersiapkan semua peralatan matematika, buku tulisnya jangan lupa. Jika ada hal-hal yang Bunda Anda sampaikan, sebisa mungkin untuk ditulis ya. Karena matematika itu kita harus punya catatannya ya. Kemudian jangan lupa disiapkan LKS-nya. Jadi nanti di LKS Bunda Anda akan sedikit singgung ya. Karena yang kita pelajari ini yang di video itu sama dengan yang ada di LKS ya. Jadi disiapkan LKS-nya. Baik, kita sekarang akan belajar tentang kecepatan ya. Di video sebelumnya Bunda Anda sudah menjelaskan bahwa perbandingan dan skala ini nanti kita akan belajar tentang debit, jarak, kecepatan, skala, volume, dan waktu. Nah, nanti satu-satu ya. Bunda Anda akan jelaskan satu persatu. Sekarang kita akan belajar tentang kecepatan terlebih dahulu. Kecepatan sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kecepatan berjalan, kecepatan berlari, atau kecepatan mobil saat melaju. Sebelum kita mempelajari tentang kecepatan, kalian akan mengingat kembali tentang satuan jarak dan satuan waktu. Satuan jarak sama dengan satuan yang digunakan untuk menyatakan panjang. Nah, kita akan mengingat kembali tentang satuan panjang sebelum kita menginjak pembelajaran tentang kecepatan ya. Jadi kalau belajar tentang kecepatan, kita harus mengetahui satuan panjang dan satuan waktu. Di satuan panjang, sebelumnya di kelas 4 juga sudah dipelajari ya. Kita belajar satuan panjang itu mulai dari km sampai mm, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, jadi setiap kali turun satu tangga, maka dikalikan dengan 10. Jika naik satu tangga, dibagi dengan 10 ya. Insya Allah sudah bisa ya, karena ini di kelas 4 juga sudah diajarkan. Jadi semisal dari km ke hm itu dikalikan 10. Jika dari km ke dam atau kilometer ke dekameter, dia turun 2 tangga, berarti dikalikan kali 10 kali 10 ya. Bukan 10 kali 2 bukan ya, tapi 10 kali 10 karena setiap turun tangga itu dikali 10 atau setiap naik tangga dibagi dengan 10 ya, begitu ya. Insya Allah sudah bisa ya. Nah, Bunda Anda akan lanjutkan. Nah, Bunda Anda akan memberikan contoh soal. Di sini contoh soal tentang satuan panjang untuk merubah dari satu satuan ke satuan yang lain. Bunda Anda akan memberikan 3 contoh soal. Yang pertama, 3 km. 3 km. 3 km berapa meter? Nah, kalian bisa melihat di anak tangga, dari kilometer ke meter itu turun berapa tangga? Nah, jadi dari kilometer ke meter itu turun 3 tangga. Nah, jadi dikalikan dengan 10, 10, 10 atau 1000. Jadi 3 dikali 1000 sama dengan 3000 meter ya. Kemudian 900 dekameter dirubah ke hektometer. Nah, jadi dari dekameter ke hektometer, naik apa turun? Kalian bisa lihat tangganya. Jadi dari dekameter ke hektometer itu naik satu tangga. Jadi dibagi 10. Jadi 900
dibagi dengan 10. Ya, hasilnya adalah 90 ya. Kemudian, nah ini yang Bu Nana contohkan yang di soal nomor 3 ini lebih banyak ya. Jadi bukan hanya satu satuan saja yang dirubah, tapi ada 3. Nah, dari soalnya begini. 2 km dikurangi 1200 meter ditambah 3 hektometer sama dengan berapa meter? Nah, caranya adalah kalian harus melihat satu persatu satuan dari kilometer ke meter. Dari kilometer ke meter berarti perlu dirubah tidak? Perlu, berarti dari kilometer ke meter ya, perlu dirubah. Kemudian dari 1200 meter ke meter perlu dirubah tidak? Tidak, karena satuannya sudah sama ya, sama-sama meter. Kemudian 3 hektometer ke meter perlu dirubah tidak? Perlu dirubah karena satuannya beda. Jadi hektometer dirubah ke meter ya. Jadi satu-satu ya. Sekarang kita ke 2 km ke meter. 2 km ke meter itu dia turun 3 tangga. Jadi dikalikan 1000 atau 10 kali 10 kali 10 ya, atau 1000. 2 kali 1000 itu 2000 meter. Kemudian karena 1200 meter dirubah ke meter itu tidak perlu karena sama satuannya meter. Jadi langsung saja nanti dijumlahkan. Kita langsung ke 3 hektometer. 3 hektometer dirubah ke meter itu turun 2 tangga. Jadi dikali dengan 100. Jadi 3 kali 100 adalah 3 meter. Kemudian barulah kita jumlah semuanya. Karena semuanya sudah satuannya sama, meter semuanya ya. Tinggal kita hitung berapa jumlahnya. Jadi dari 200 meter dikurangi 2000 meter dikurangi 1200 meter ditambah 300 meter. Hasilnya adalah 800 meter ditambah 300 meter. Sama dengan berapa? 1100 meter. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada satuan yang berbeda-berbeda di satu soal, kalian harus merubahnya menjadi satu satuan. Jadi semuanya harus sama satuannya, baru bisa dijumlahkan. Kalau satuannya masih berbeda, susah untuk dihitung ya. Jadi harus sekarang kita belajar tentang satuan waktu. Jadi di satuan waktu itu nanti kita akan lebih banyak menggunakan jam, menit, dan detik ya. Nah, ini Bu Nanda sudah memberikan catatan. 1 menit itu adalah 60 detik. Jadi kalau dirubah dari 1 menit ke detik itu dikali ya. Karena 1 menitnya ada 60 detik. Kalau kebalikannya 1 detik berapa menit itu harus dibagi, yaitu 1/60 ya. Nah, begitu caranya ya. Kemudian 1 jam ada 60 menit. Maka 1 menit berapa jam? Maka dibalik 1/60. Kemudian 1 jam ada berapa detik? 3600 detik. Maka 1 detiknya berapa jam? Tinggal dibalik 1/3600 ya. Gitu ya. Kemudian untuk 1 hari ada berapa jam? 24 jam ya. Kemudian untuk bulan, tahun, abad ini Bu Nanda jarang menggunakannya. Biasanya Bu Nanda hanya menggunakan sampai hari saja ya. Kemudian ini Bu Nanda juga memberikan lebih singkatnya mengubah satuan waktu. Jadi jika Bu Nanda sudah memberikan sebuah tangga ya, jam, menit, detik kanan ya. Jika dari jam ke menit ke detik itu dikalikan dengan 60. Jam ke menit dikalikan ke 60, menit ke detik dikalikan 60. Kebalikannya, jika detik ke menit dibagi 60, menit ke jam dibagi 60. Begitu ya caranya ya. Semoga bisa ya, semoga bisa paham ya. Nah,
Jangan lupa dibuka juga LKS-nya ya. Di LKS untuk contoh soal dan pembahasan tentang satuan panjang atau jarak ada di halaman 37, dan untuk satuan waktu ada di halaman 38. Di situ juga ada contoh-contohnya ya. Bunda akan menambahkan sedikit contoh soalnya. Nah, di sini Bunda mempunyai 3 soal. Yang pertama, 5 menit berapa detik? Nah, karena kalian lihat tadi ya, di anak tangga yang tadi Bunda sudah jelaskan, untuk menit ke detik berarti dia dikali atau dibagi? Dikali ya, jadi dikali 60, berarti 5 menit ke detik itu 5 dikali 60 yaitu 300 detik. Kemudian 480 detik berapa menit? Dari ke detik ke menit dikali atau dibagi? Dibagi ya. Jadi bisa dengan cara 480 dibagi dengan 60 langsung. Jadi jawabannya 8 menit. Atau bisa juga dengan cara 480 detik dikali dengan 1/60 ya. Tadi Bunda juga sudah jelaskan ya. Detik ke menit itu 1/60. Jadi cara menghitungnya bagaimana? 480 dikali 1/60 sama seperti Bunda menjelaskan cara menghitung perkalian pecahan yang ada di bab sebelumnya ya. Jadi caranya adalah 480 dikali 1 dibagi 60 ya, berarti 480 kali 1 berapa? 480 baru dibagi 60, hasilnya adalah 8 menit, begitu ya. Nah, kemudian contoh soal yang terakhir, Bani mengerjakan PR pada pukul 10. Bani mengerjakan PR hingga selesai selama 1 jam 30 menit. Pukul berapa Bani selesai mengerjakan PR? Nah, ini agak sedikit rumit. Nah, jadi begini, untuk waktu selesai Bani mengerjakan PR itu adalah dari dia mengerjakan PR, mulainya waktunya jam berapa, ditambahkan dengan lama waktu dia mengerjakan PR. Jadi, waktu mulainya jam berapa? 10.00. Kemudian, lama waktu dia mengerjakan berapa? 1 jam 30 menit. Berarti 10.00 ditambah 1.30 berarti sama dengan 11.30. Jadi, Bani selesai mengerjakan PR pada pukul 11.30. Begitu ya. Paham? Semoga paham. Nah, di sini Bunda memberikan contoh soal lagi. Raka berangkat ke sekolah dengan naik sepeda. Jarak rumah Raka dan sekolah adalah 4 km. Waktu yang diperlukan Raka dari rumah ke sekolah adalah 1/4 jam. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, berapa meter jarak rumah Raka dan sekolah? Yang kedua, berapa waktu yang diperlukan Raka dari rumah ke sekolah? Jadi ini dirubah ke menit ya. Jadi berapa menit waktu yang diperlukan Raka dari rumah ke sekolah? Nah, untuk yang pertama, jawaban yang pertama, kita lihat soalnya. Berapa meter jarak rumah Raka dan sekolah? Nah, tadi di soal, jarak rumah Raka ke sekolah berapa? 4 km. Jadi 4 km kalian harus rubah ke meter. Dari 4 km ke meter itu turun 3 tangga atau sama dengan 10 kali 10 kali 10 yaitu 1000. 4 kali 1000 yaitu 4000 meter. Jadi jarak rumah Saka dan sekolah adalah 4000 meter. Kemudian jawaban yang kedua,
Pertanyaannya, berapa menit waktu yang diperlukan Raka dari rumah ke sekolah? Di soal tadi Bun Anda sudah menjelaskan. Berapa waktu yang diperlukan Raka dari rumah ke sekolah? Yaitu 1/4 jam. Nah, caranya adalah 1/4 jam dikali 60 menit. Nah, masih ingat ya caranya? Caranya perkalian pecahan. Jadi 1 kali 60 dibagi 4 ya. 1 kali 60 berapa? 60. 60 dibagi 4 ada berapa? 15. Jadi 15 menit. Jadi waktu yang diperlukan Raka dari rumah ke sekolah adalah 15 menit. Begitu ya. Kalau mau mengerjakan harus dibaca soalnya terlebih dahulu pelan-pelan dan pertanyaannya dibaca juga pelan-pelan, harus teliti ya. Karena matematika itu butuh ketelitian. Lagi, Bu Nanda akan memberikan contoh soal yang terakhir. Nah, di sini Bu Nanda akan memberikan kolom ya. Jadi nanti kita akan mengamati bersama-sama. Jadi, soalnya adalah siswa kelas 5 SD cerdas ceria sedang berolahraga. Mereka akan melakukan lari jarak pendek 200 meter. Rani, Ayu, Tika, dan Sinta mendapat giliran pertama untuk berlari. Berikut waktu yang diperlukan Rani, Ayu, Tika, dan Sinta untuk menempuh jarak 200 meter. Rani menempuh waktu yaitu 1 menit 22 detik. Ayu 1 menit 15 detik. Tika 1 menit 22 detik. Dan Sinta 1 menit 40 detik. Nah, kalian bisa mengamati di situ ya. Jarak 200 meter itu Rani, Ayu, Tika, Sinta waktu yang diperlukannya berbeda-beda. Di situ sudah Bu Nanda tuliskan. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang paling cepat berlari? Nah, siapa yang paling cepat berlari berarti dia yang waktu yang diperlukannya sedikit apa banyak? Sedikit. Jadi itu yang paling cepat ya. Jadi siapa yang paling sedikit waktunya? Ayu. Berarti yang paling cepat berlari adalah Ayu. Kemudian, siapa yang paling lambat berlari? Nah, paling lambat berlari berarti membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu siapa? Sinta, 1 menit 40 detik. Jadi, yang paling lambat berlarinya adalah Sinta. Kemudian, siapa yang memiliki kecepatan berlari sama? Nah, kalian lihat di situ ada waktu yang sama tidak? Ada ya, yaitu 1 menit 22 detik. Siapa saja? Rani dan Tika. Jadi yang memiliki kecepatan berlari sama yaitu Rani dan Tika ya. Kalau ada kolom yang seperti ini, kita harus lebih teliti lagi. Kita lihat satu persatu ya, agar kita lebih cermat ya, biar lebih teliti ya. Baik, Bu Nanda akan memberikan beberapa tugas. Di sini ada 5 tugas ya, 5 nomor untuk dikerjakan. Jadi nanti kerjakan di buku tulis kalian, kemudian difoto dan kirimkan jawabannya ke WhatsApp ya untuk dikoreksi. Baik, jika nanti bingung boleh japri Bu Nanda ya atau Bu Lorenza. Baik, Bu Nanda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.